Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ati Kartika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta kawan-kawan semua yang saya sayangi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Al-Humaira dengan NPM 25130340009 selaku moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 9, yang akan membahas materi mengenai sistematika penulisan laporan hasil kegiatan dan penelitian dari karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya juga tidak sendiri. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Najla Adia Nur Salsabila dengan NPM 25130340048 dan Novi Indah Safitri dengan NPM 25530340004. Nah, di sini saya bersama kedua rekan saya akan menjelaskan apa saja itu sistematika penulisan laporan dan hasil kegiatan dalam sebuah penelitian karya tulis ilmiah. Nah, bisa dilihat dari PPT ini, yang pertama kali itu materinya adalah apa itu laporan hasil penelitian dan kegiatan atau pengertiannya. Nah, laporan hasil penelitian itu adalah dokumentasi ilmiah yang berisi tentang seluruh penelitian, mulai dari latar belakang masalah, teori yang digunakan, metode penelitian, hasil yang diperoleh hingga kesimpulan. Nah, laporan ini tuh dibuat untuk menyampaikan hasil penelitian secara ilmiah yang bersifat sistematis berdasarkan data yang ada. Nah, sedangkan laporan kegiatan itu ialah laporan yang berisi tentang pelaksanaan sesuatu kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak tertentu. Tujuannya untuk menjadi bukti administratif yang bersifat deskriptif atau menceritakan. Nah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan hasil penelitian. Nah, laporan penelitian ini memiliki struktur yang lengkap dan teratur. Nah, pada bagian awal mencakup halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Pada halaman judul berisi tentang judul penelitian, nama penulis, nama instansi, dan tahun penulisan. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi tentang ucapan syukur dan terima kasih. Yang ketiga ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berisi halaman agar pembaca memudahkan membaca. Nah, yang terakhir ada abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan singkat tentang isi penelitian. Biasanya memuat tujuan, metode, dan hasil. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian isi dari bab pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang ini mengapa penelitian ini penting. Yang kedua ada rumusan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab. Nah, yang ketiga ada tujuan penelitian atau apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Nah, yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu kegunaan penelitian. Contohnya, jika meneliti metode tanya jawab dalam pembelajaran, maka latar belakang menjelaskan rendahnya hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Nah, kajian teori ini berisi teori yang mendukung penelitian yang di dalamnya terdapat pengertian konsep utama, teori para ahli, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Kemudian di bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, seperti jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada subjek dan atau objek penelitian. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Biasanya berbentuk observasi, wawancara, angket. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara terencana dan sistematis.
Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang berisi data hasil penelitian, analisis data, dan penjelasan berdasarkan teori. Biasanya datanya ditampilkan dalam bentuk diagram batang, tabel, dan grafik agar mudah dipahami. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berisi rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya bagian akhir, yang pertama itu ada daftar pustaka yang berisi sumber referensi yang digunakan. Yang kedua ada saran yang berisi rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Sistematika laporan kegiatan pengelolaan anggaran. Yang pertama, bagian awal berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Selanjutnya bagian isi. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan kegiatan, dan dasar pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang berisi waktu dan tempat, susunan acara, dan peserta serta panitia. Bagian ini menjelaskan bagaimana kegiatan ini berlangsung. Yang ketiga, hasil kegiatan yang berisi jalannya kegiatan, capaian yang diperoleh, dan antusias peserta. Yang keempat ada evaluasi dan kendala yang berisi hambatan selama kegiatan dan hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya 5 yaitu penutup yang berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah lampiran yang berisikan dokumentasi kegiatan, daftar hadir, serta surat tugas. Bisa dilihat di layar, di sini ada perbedaan utama dari laporan penelitian dan laporan kegiatan. Nah, laporan penelitian itu dia bersifat ilmiah, lalu dia tuh menggunakan metodologi penelitian. Nah, laporan penelitian itu juga hanya fokus pada analisis data yang ada. Lalu, laporan penelitian itu dia lebih kompleks dalam menjelaskan data-data yang sudah diteliti. Sedangkan laporan kegiatan sendiri itu bersifat administratif, lalu dia tidak menggunakan metodologi penelitian. Laporan kegiatan sendiri itu hanya fokus pada jalannya kegiatan yang ada, karena dia laporan kegiatan gitu kan, jadi dia hanya fokus pada jalannya sebuah kegiatan yang sudah terlaksana. Lalu laporan kegiatan itu juga dia bersifat lebih sederhana dalam menjelaskan apa saja yang dilaporkan dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini kesimpulan besar dari materi yang telah kami sampaikan yaitu adalah laporan penelitian dan laporan kegiatan memiliki tujuan yang berbeda. Nah, laporan penelitian itu sendiri digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, sedangkan laporan kegiatan itu digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, sekian dari kelompok kami penjelasannya. Apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.